Ayo, sudah mulai? Sudah nyanyi, Kurek? Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami dari awal sampai selesai lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, hari amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Mari kita menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bu Prima dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak ya Bapa, pagi baru pemberian-Mu, kami boleh bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami berserah penuh hanya ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Ya, mari semuanya yang pegang Alkitab dibuka Matius 27. 2 ayat saja yang akan kita baca, yaitu 57 dan 58. Semuanya dibuka Alkitabnya, Matius 27 ayat 57 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, seorang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Tema kita pagi ini adalah memiliki inisiatif. Seharusnya kita memulai regi itu awal Mei, tanggal 2 kemarin. Tapi karena kita mengadakan upacara dan lain sebagainya, kita mulai hari ini. Tema besar kita bulan ini adalah leadership, yaitu memiliki teladan dalam berempati. Pagi ini yang kita bahas adalah bagaimana kita memiliki inisiatif. Apa itu inisiatif? Itu adalah sesuatu yang mendorong dari dalam untuk kamu mengambil suatu tindakan. Pagi ini kita belajar dari seorang Arimatea yang bernama Yusuf. Dia baru saja menjadi murid Yesus dan dia melihat ketika tubuh Yesus mati di atas kayu salib. Dia punya inisiatif untuk menurunkan dan membawanya ke kubur. Dia punya sesuatu yang oh ini harusnya begini, oh ini enggak benar, oh ini yang harus aku lakukan. Jadi dorongan dari dalam, inisiatif untuk mengambil tindakan. Kita belajar apa dari situ? Kita belajar, yuk bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita belajar berinisiatif. Tidak perlu semuanya itu harus disuruh. Jangan semuanya itu misalnya besok ulangan, yang rame mamanya karena sudah baca jurnal. Kamu tuh besok ulangan, belajar. Seharusnya enggak seperti itu. Sebagai seorang murid ketika kamu melihat jurnal, Bu Prima rasa enggak hanya lihat jurnal ya. Pasti minggu sebelumnya gurumu pasti akan bilang, minggu depan kita ulangan ya, materinya ini. Itu pasti sudah disampaikan. Bahannya ini, besok kita ulangannya ini. Nah, kalau anak yang punya inisiatif tanpa orang tuanya menyuruh, dia pasti sudah pegang buku belajar, oh besok materinya ini aku harus ngulang lagi, tak pelajari yang ini. Itu kalau di rumah. Bukan hanya itu, kamu bangun tidur, enggak usah disuruh. Diberesin tempat tidurnya, walaupun mungkin di rumahmu ada pembantu 10 gitu katakanlah ya. Tapi kalau kamu punya inisiatif bangun tidur, tempat tidurnya diatur, ditata yang rapi. Dan banyak hal yang bisa kamu lakukan. Selesai makan, taruh di mana piring kotornya. Atau misalnya kamu lihat mamamu sedang sibuk, tapi misalnya hari itu harus apa yang dilakukan, kamu bisa berinisiatif menawarkan bantuan. Itu kalau di rumah. Di sekolah, ini yang paling sering Bu Prima lihat. Selesai makan permen,
bungkusnya dibuang sembarangan. Apa ya harus semuanya diingatkan? Ayo bungkus permen buang ke tempat sampah. Dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu Prima mau lihat sih yang mana yang punya inisiatif. Apa harus gurunya terus? Kelas berantakan, itu ada bungkus apa? Mesti semuanya rebutan ngomong, bukan aku. Aku ndak makan itu kok tadi, itu yang makan si A, itu si makan si B. Aku ndak itu. Kenapa ndak punya inisiatif untuk ambil itu bungkus sampah, buang ke tempatnya? Ya, pagi ini kita belajar bagaimana kita bertindak. Karena kepemimpinan itu dimulai dari dalam. Apa yang bisa kamu buat, apa yang bisa kamu pelajari, apa yang kamu bisa lakukan, lakukanlah. Jangan tunggu orang lain menyuruhnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami belajar dari Yusuf. Bagaimana berinisiatif melakukan sesuatu tindakan. Ajari kami menjadi anak-anak yang terbaik dimanapun kami berada, melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Terutama anak-anak kami kelas 6 yang minggu-minggu ini harus menghadapi ujian akhir mereka di sekolah tingkat dasar ini. Bapak tuntun, Bapak pimpin agar mereka mempunyai inisiatif untuk mengembangkan diri, untuk belajar lebih baik lagi dan menjadi teladan dimanapun mereka berada. Bapak ajari juga kami, Bapak Ibu Guru, untuk menjadi teladan dalam setiap tingkah, tindakan, dan apapun yang kami lakukan. Bapak, kami mau berserah penuh hanya ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Dan kami mau belajar berdoa seperti yang Tuhan ajarkan.